Oke guys. Halo Bren. Halo guys. Oke, kita dari trio kwek-kwek. Enggak lah, kita dari keluarga Teknotuner ya. Sebenarnya Teknotuner mah ini, Teknotuner ini kebetulan R59 mendukung Teknotuner, termasuk Arif ARF juga pendukung Teknotuner lah. Jadi kita disebut trio kwek-kwek. Kayak apa ya? Kayak tadi pagi dikirimin story apa? Story sama bini lu ya? Iya. Yang 3 orang. Yang lagi begini 2 orang terus satunya dikerjain. Terus Begitu kalau dikerjain orang. tidur. Kelar. Oke, jadi kita lagi mau ngapain nih Om Arif sama Kohan nih, biarin kita kasih Kohan ngomong kali ya. Iya, jangan Selama ini ngomong. kita mulai ngomong Iya. kan. Kita mulai yang selalu banyak bicara ya karena kita tahu kekurangannya Kohan, tapi karena podcast kali ini podcast spesial. Menyambut tahun baru. Anjay 2025. Menyambut tahun baru ya kita spesial kasih Beng Bunhan yang ngomong ya, Rip. Iya. Yoi. Kita ngeliatin aja. Kita ngeliatin aja ya. Oke. Ayo, ngomong. Pak Beng kita dipersilakan. Coba udah. Ngomong lu. Jadi gini guys. Jadi gimana? Jadi selama ini kan ada banyak salah paham ya. Belakangan ini, Ya, belakangan ini. banyak salah paham antara Om Arif dan Korgus. Nah. Habis itu ya sebenarnya kita semua udah tabayun. Udah tabayun, Ya, udah dari berapa? Dari kemarin DC, lah, DC. DC lah, DC dari udah Sabtu, tabayun, ya udah. udah ngobrol-ngobrol, Udah udah ngobrol. nyantai, udah. Yang lu jelasin dah, Ya, jadi masalahnya itu sebenarnya miskomunikasi. miskomunikasi yang pertama. Jadi dari masalah di PIK ya. Disebut nggak tuh? Ya nggak apa-apa, nggak Ya. apa-apa. Ya masalahnya memang sumber masalahnya di situ. Sumber masalahnya di situ, my friend. Jadi masalahnya yang pertama dari atasan PIK itu emang tidak boleh ada konten. Ya. Nah, sampai di track itu aku udah bilang sama Korgus, Om Arif, semua Odi jangan ada konten. Ya. Karena ditegur nanti udah ada teguran dari atas. Ya. Nah, ternyata waktu kita lagi video-video Latihan-latihan, editing, sibuk-sibuk. lagi aku mau nggak fokus lah, lagi sibuk-sibuk Om Arif nanya ke security. Iya. Bener ya? Temen Iya. mereka. Nah, nanya ternyata boleh konten asal jangan lama sebut nama tempat. Ya. Nah, akhirnya kok Marif, Gua sampein lah. sampai Korgus kok ternyata boleh nih, yang penting Ya. sebut nama tempat. Iya. Ya. Nah, udah. Ya Terjadinya udah. itu Sibuk, nyanyi-nyanyi malam, nyanyi-nyanyi. ternyata Gua pulang Korgus- duluan. Iya. Gue pulang duluan. Korgus pulang duluan. Karena Ya. patah kan. Ya. Patah harus bongkar di bengkel, terus Betul. apa rasionya mau di gitulah, pulang duluan lah gua gitu. Akhirnya nggak tahu gimana aku diupload. Ya. Sedangkan aku nggak tahu nih ceritanya. Aku Ya. belum nggak buka YouTube, sibuk bengkel lah, prepare motor. Besok paginya itu kemana ya? Ke Sentul. Sentul. Iya. Ya, lanjut ke Sentul, jadi ke Sentul, Hmm. telepon atau sama atasan. Nah waktu ke Sentul juga lu ngajak gua kan? Iya. Yang ngajak cuman gua bilang Nyeting. nggak bisa nih, gua mesti Iya, kocokin iya. rasio, Rasio. kocokin rasio nggak bisa gitu. Dan waktu di mana namanya? Waktu di PIK juga lu ngabarin gua kan pagi kalau salah. Oh boleh latihan nih di PIK, ya Ya, kan? tahu. Pagi-pagi gitu. Jadi emang apa namanya nggak tahu aktivitas hari sebelumnya, nggak tahu emang sibuk bener-bener sibuk sendiri gitu. Ya, Dengan urusan apa persiapan motor lah. Iya, waktu itu. iya. Nah terus lanjut di Sentul. Nah, pas di Sentul itu tiba-tiba jam 8 pagi aku ditelepon tuh sama dari atasan PIK. Wan, ini kan udah kita berapa janji tidak ada konten, kenapa bisa ada konten? Oh, ya emang gimana Om? Nah, akhirnya baru buka tuh. Ternyata kok ada upload. Ya. Nah, makanya aku telepon nih Korgus kan. Ya. Jam 9, jam 10, jam Ya. orang nggak ada ganti bangun-bangun. Ya. Lagi ngorok. Lagi ngorok. Jadi ceritanya waktu itu emang capek kan habis latihan kan, Iya. habis latihan terus di bengkel sampai malam, terus pulang itu biasa cuy mecek. Oh, iya. WCS sampai jam 2. Ya biasalah kita kan Iya, kalau iya, WCS itu sampai jam 2, sampai jam 3. Terus pagi gue nganterin anak ke sekolah. Pagi habis nganterin anak sekolah, tidur lagi. Dan bangunlah gue jam 2 siang. Jam 2 siang gue ngeliat Beng Bunhan nih, miss call dan akhirnya gue telepon nih kok. Ya, telepon. Terus Kohan bilang apa? Take Ya, down. take down. Iya, take down. Dan saat itu gue bilang oke kok gitu kan. Oke Ya. kita take down nih gitu. Nah pas di take down, mau di take down itu tahu udah ada rame-rame lah. Nah, itu pas Om Arif live. Lagi live. Ya, Om Arif live. Live itu kan netizen nanya apa waktu itu ya? Kenapa Om Arif nggak upload ya? Iya, kenapa gua sama Tekno nggak upload? Iya, kenapa Tekno nggak upload dan Om Arif nggak upload? Nah,
Nah pas di situ Om Arif ngomongnya Dengan polos ya. dengan Dan polos bodohnya. itu, Iya, gara-gara Koenus, Hanan jadi dimarahin. ya, Nah, dimarahin. jadi dimarahin gitu. Nah, akhirnya semuanya nih netizen ini menjorok ke Militan. Koenus nih. Iya. Serang. Iya. Aduh, gue bilang Korban anjay gitu. serem amat. Tapi galak-galak banget sih guys. Iya, 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 iya. iya. Yang enggak gini, maksudnya gue jelasin juga ya, jelasin ya Om Arif ya, Iya, iya. jelasin nih sama Kohan kenapa kok awalnya gue juga nggak tahu tuh kok, awalnya gue nggak tahu, pokoknya habis yang live itu gue nggak tahu sebenarnya begitu lu suruh take down, gue take down, cuman gue screenshot, kok pada tahu nih netizen, siapa yang Gue bisa tahu, ya gue bisa gue tahu, tegur ya. ya kan, Hanan ditegur, siapa yang bilang gitu kan, kata Hanan, wah gue juga nggak tahu, dan gue pikir itu hanya tebakan netizen, nggak gue openin, ceritanya nih nggak gue urusin, oh udahlah, ya kan netizen namanya netizen, kadang-kadang kita tahu lah gitu kan, kita nggak usah jawab-jawab kayak gitu, bikin keruh. Nah jam 7 malam gue live di IG, live di IG, begitu live di IG di bengkel ini di bawah, gue diserang tuh semua tuh, diserang. Ada Jordi masuk, Jordi juga nonton, tahu gue diserang, Jordi ngeledek-ngeledek ketawa-ketawa, dan gue jawab waktu diserang itu gue jawab ngeledek juga. Lu bercanda lu, informasi dari mana lu, Hanan dimarahin gara-gara gue gitu, lu tau dari mana lu, disebut lah. Arif lagi live dan dulu Arif mah lagi bercanda aja, dia mah biasa tuh lebay-lebay asal ceplos-ceplos doang. Gua masih begitu ngomongnya, gua masih begitulah istilahnya. Udahlah terus live udah gak ada bahas itu. Udah selesai live, terus gua cek, pas gua cek gua screenshot, gua kirim ke lu ya, Rif. Iya kan? Ternyata ada. Iya, gua kirim ke Arif, gua bilang Rif lu kenapa sampai nyebut nama gua gitu. Nah, dari situ terjadilah sebuah komunikasi ya, menurutnya komunikasi yang gini loh. Ekspektasi gue adalah kita ini kan, ya Kak My Friend bisa ngeliat lah sebagaimana kita akrab seperti ini, dan gue benar-benar ngerasa gini. Kan Arif punya podcast ya sebelumnya sama Jordi gitu. Nah itu podcast kan gue nggak tahu nih, karena kan memang gue kan nggak ke tekno kan, gue ngurusin bengkel gitu. Nah dari bayangan gue adalah itu, kok Arif punya podcast itu yang tayangnya hari itu juga kok nggak ingetin gua gitu loh, maksudnya. Terus kalau malam ternyata ada omongan, ada diskusi tentang peringatan apa lagi, kok gua nggak diingetin dulu gitu, maksud gue. Terus kenapa udah kejadian ditambah lagi kok udah ngingetin, terus besokannya main asal ceplos aja gitu. Jadi ya gua ngerasa lah, kita kan temen ya, kok sampai segitunya kan tahu ya militan tekno tuh sekejam apa ya kan, sesadis apa ya, kok jadi gue jadi ngerasa kok gue kayak dijorokin ke jurang ya gitu loh. Nah ekspektasi gue adalah Arif sebagai teman kita gini ngingetin gue gitu loh, ngingetin gue Om ini kayaknya mending dihapus dulu deh Kak, atau Om ini jangan dihapus dulu ya. Nah kalau kayak gitu kan gue menerima masukan, karena gue ngerasa Arif kan yang ngasih tahu gua untuk boleh di lapangan, dan saat itu yang ngomong langsung itu juga si security yang di situ kan, yang rame-rame gitu, dan semua security juga videoin moto-moto gitu, dan gua pikir ya udah nggak ada masalah gitu. Nah ya itulah sampai ya jadi ngerasa apa ya terus jadi sampai ada yang hujat gua bilang gue itu cuma pansus doang, gue itu cuma calo doang, yang kayak gitu, yang nggak punya modal apa-apa. Sebenarnya semua itu cuma dimodelin gue, sampai akhirnya ya gue juga manusia biasa, Rif. Maksudnya sedih, hancur. Maksud gue kok yang gue anggap temen kok tapi kayak gitu loh. Terus kayaknya gue melakukan apapun untuk Tekno Tuner kok ikhlas gitu. Terus kok sekarang gue jadi diserang ya kan, ya mungkin my friend paham lah, gue juga manusia biasa ya kan, kita juga nggak bisa yang namanya menahan sebuah emosi, kesedihan gitu kan, kita nggak bisa. Dan karakter gue ya Arif udah tahu, Kohan juga udah tahu gimana kalau misalkan gue marahin gue kesel gitu, mereka udah tahu gitu kan. Dan itu keburukan memang yang nggak bisa yang nggak bisa dirubah gitu loh. Makanya selama ini gue nggak pernah mau marah-marah gitu, nggak pernah mau itu. Cuman kemarin itu hanya ekspektasi gue, kok teman gue tega itu doang, Rip. Ya itu yang gue rasa, itu kok teman gue tega, yang selama ini gue anggap kita itu sejalan, sepemahaman, kok urusan kayak gini
kok tega gitu loh, jadi ngerasa ngejerumusin gua. Tapi setelah penjelasan apa semua, Arif bilang menyatakan permintaan maaf, dia tidak sengaja dan akan menjadikan pelajaran untuk kita semua. Ya kita udah oke aja ya gitu. Dan kalau untuk masalah dia nggak ngonten, mungkin Kohan yang bisa jelasin gitu kan. Makanya gua nggak berani bikin klarifikasi sendiri gitu, karena apa? Takut. Iya kan? Takut. Ya ini kan ya kita tahu lah, militan dan militan itu belum tentu semuanya juga real pendukungnya Tekno kan. Kalau gue yakin kalau real pendukungnya Tekno, dia mungkin akan kebanyakan senang ya, selamat iyalah ke kompak selalu lah, solid selalu lah. Itu gue yakin itu pendukung Tekno yang memang pendukung udah lama gitu kan, yang tahu histori lah, tahu maaf-maafan lah Om Arif, ya itu fans sejati Tekno. Itu fans sejati Tekno. Itu fans sejati Tekno. Tapi kan balik lagi kan kadang-kadang ya gue manusia biasa ya, Rif. Kalau ada bahasa yang menyakitkan di hati, ya kan gue cuma bisa gara-gara lu, Rif. Jadi kayak gitu kan. Coba lu inget gue, coba lu anggap gue ini temen, Rif. Gitu kan, jadi gitu, Rif. Ya kan ini jadi nggak terjadi gitu kan. Gue juga jadi sama Kohan juga, wah lu ini gimana ini kan, gua juga belain lu gitu kan, kok jadi gua yang diserang sama militan lu gitu. Ya jadi kacau lah. Tapi secara personal kita udah saling memaafkan gitu ya. Gitu. Jadi kalau masalah konten kemarin itu memang situasinya gimana ya, pasti emang udah kemarin gak usah konten dulu, pokoknya juga nggak ada konten ya, maksudnya biar adem dulu. Terus juga memang yang diinginkan soal manajemen ya, biar tidak ada kesalahpahaman lagi. Jadi ya ada hal yang nggak bisa kita ungkapin di publik di publik, tapi kita sepakat semua demi kebaikan anak-anak Teknotuner juga, jadi supaya semuanya mempunyai perasaan yang positif. Perasaan yang positif sampai akhirnya dibuatlah manajemen yang baru nih di tubuh Teknotuner. Di tubuh Teknotuner dibuatkanlah manajemen yang baru, itu juga atas kesepakatan bersama gitu. Dan sekarang mungkin besok Kohan ke Thailand ya, Om Arif juga berangkat ke Thailand ya, mungkin manajemen itu sudah bisa diterapkan. Jadi kedepannya tidak ada lagi saling curiga lah intinya gitu. Nah cuman yang di dalam ini kan kita nggak bisa ungkapin ya. Ya biarkan menjadi urusan kita gitu. Tapi tujuannya kita pengen tujuan kita pengen Teknotuner semakin terorganisir gitu, semakin terarah dan semakin bisa nyenengin my friend atau guys atau apa sih? My friend. guys semua lah gitu, pengen nenangin kayak gitu. Ya menurut gue sih udahlah, nggak usah dibesar-besarin, kita doain aja Teknotuner untuk NGO ini semakin sukses, dan targetnya juga kan pengen mecahin rekor ya Pak. Mecahin rekor ya, semoga sukses dan jangan lagi lah kita mengganggu pikiran-pikiran Kohan dan tim dan Arif. Ya Om Arif juga jadi nggak enak sama gue juga jadi nggak enak ya. Intinya kita udah tabayun ya Om. Udah kelar ya Om. Udah seperti biasa lah. Jadi miskomunikasi dalam sebuah hubungan itu ya menurut gue hal yang biasa. Ya hal yang biasa menurut gue, hal yang biasa. Jadi ya udah cukup ya, mungkin Om Arif mungkin bisa menambahkan agar militan yang Om Arif nih, karena kan secara militan gua militan Tekno lah. Tapi kan ya secara hubungan Om Arif kan lebih sering sama Tekno kan. Ya benar nggak? Biasa secara konten juga kan dia lebih sering sama Tekno kan. Kalau gua kan emang aktivitas gua kalau sama Tekno itu kalau misalkan gua lagi ada kerjaan doang, ya kan, misalkan motor gua balap, gua ada di Tekno gitu, atau misalkan gue bikin event di luar negeri, di Filipina, itu doang. Tapi selebihnya gue juga punya aktivitas gitu kan. Ya mungkin lu bisa sampaikan Om Arif, jadi biar semuanya clear, adem, enak lah kita. Jadi Arif jadi nggak pusing juga. Kadang dia kalau ngebaca komen gue sampai pas kemarin klarifikasi sendiri, wah gue bilang gue gak enak banget kok, gimana nih kok gue jadi masalah gitu.
Kalian parah, udah gue bilang pada di video udah kelar, jangan Iya. ada saling serang lagi, jangan Iya. ada yang menghujat lagi. Iya. Masih juga buset. Iya gitu, padahal maksudnya Om Arif bener gitu kan, maksudnya mau klarifikasi, cuman kan ya tetap aja digoreng karena dia sendiri kan, itulah gua nggak mau sendiri Om Arif. Ya takutnya itu maksud kita sendiri, ntar jadi digoreng-goreng jadi tanpa sengaja ternyata klarifikasi kita itu hanya istilahnya ngebelain diri kita doang yang gitu kan, jadi ya jadi salah paham lah. Dan gue pikir ini adalah sebuah proses ya Om, Iyalah. proses kita untuk semakin dewasa. Gue juga udah tua, Om Arif juga adik-adik gue lah. Om Arif mungkin masih di bawah gue Om. Iya. Belum 4 gue. Belum 4 ya? Tengah-tengah gue di antara. Tengah-tengah ya? Udah mau- Awal tengah-tengah ada tuh ya, artinya kan adik-adik ya, adik-adik, dan mungkin kita memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda-beda, Iya. ya kan. Tapi sebenarnya tujuan kita baik kok, tujuan kita baik, ya cuman ini hanya sebuah miskomunikasi yang kayak gitu. Dan menurut gua udah clear lah, udah nggak ada masalah gitu ya. Om Arif bantuin lah, gua takut sama militan lu doang, militan tekno gua takut ya. Maksudnya sedih ya Om, maksudnya lu Iya. ngertiin gua kan Om? Iya, Nggak ngerti, ngerti ngerti. perasaan gua kan, kenapa Iya. gua kemarin bisa sampai marah kayak gitu ya. Hmm. Mohon maaf juga Om Arif kalau Iya. gua marah, tapi sebenarnya gua jarang marah, jarang pengen marah gitu loh, selalu menghindar. Tapi Gak kemarin apa-apa. Ya, pusing semuanya. Masalahnya nih, kalau gue pingsan gue udah pernah lihat. Ini marah gue udah lihat nih. ya enggak, maksudnya gua berusaha untuk nggak marah, tapi kemarin tuh bener-bener Iya, iya. bener-bener apa nih, bener-bener hancur gitu, bener-bener ya Allah, gua bantuin Tekno tuh tulus, gua pengen ini Tekno sama anak Tekno tuh tulus semuanya gitu, tapi Gue jadi diserang. gue diserang, lu kebayang gak? Ya enggak, maksudnya kan gua ini kan bukan lawannya Tekno, gua Iya. ini bukan istilahnya nggak ada battle, nggak ada balap sama Tekno gitu loh. Gua ini ya gua ngerasa Ya, satu tim lah. Iya, Satu tim. satu tim kan gitu, tiba-tiba yang di Kenapa diserang? Iya, ini emang Airbus nih sumber masalah nih. Ya kan, apa disangkut pautin yang dulu-dulu gitu. Coba nih kalau nggak ada ini katanya. Padahal mereka nggak tahu kalau gue kagak di apa ya? Kagak disenggol ya gue nggak Nggak kayak bakal gitu. ngamen juga. Ya inilah lu ngertiin lah. Ini lu jelaskan, nanti gue disangkain pembelaan dulu deh. Gue males abis kalau dia nih video mulu. Enggak. Ya, Ini padahal mah yang pertama ya kita bisa berangkat Thailand aja gara-gara Corvus. Nah Iya. itu kenapa bisa mereka itu menghujat gitu loh. Kan kau Iya. tahu kan sendiri. Pertama gimana kok? Ah lu mau balap Thailand nggak? Mau balap Thailand bisa Ya. lu bisa nggak lawan orang Thailand? Ya bisa nggak lawan orang Ya, Thailand? bisa, itu impian gue banget. Nah, begitu Kohan bilang bisa, impian gua banget, terus dia bilang gimana kok? Udah tenang. Dan itu bener-bener gua usahain semua ya kok. Dan itu bener-bener kita coba. Jadi karena kebiasaan gua bahwa kebiasaan ngurusin tim, jadi secara profesional kan udah tahu kan nih, Iya. oh ini bisa di gimana Ya, prosedurnya gimana? prosedurnya gimana, bisa seperti apa, bagaimana gitu sampai bisa dapat sponsor ya kan, kayak gimana itu karena udah kebiasaan kerja gitu loh. Nah cuman banyak juga yang bilang kan jadi lu cuma modal bacot doang lah. Calo. Iya. gua sih terima dengan calo internasional ya, dan gua menurut itu gua happy. Tapi artian itu bukan berarti gua kagak modal kan gitu. Ya inilah, dan ngapain juga kan kita ngetinggal kan kok. Iyalah, Ya kan betul. selama ini kan gak pernah gitu, cuman kan jadi ya Allah. Ini kalau kalian tuh langsung gitu tuh. Nih kalau ini nih ya, ini kayak gitu rasanya cuy. Sedih gua, bener sumpah demi Allah sedih gua saat itu. Nggak enak makan, nggak enak tidur, sampai asam lambung naik, sampai gua japri dia, sampai udahlah gimana aja semua. Tapi ya udahlah, kabarin. Ya. Iya. Ya lu gantian nih, karena lu tadi anjing. Gue udah ngomong kayak gini. Gua udah ngomong dia. Ada ngomong belum? Udah tadi. Oh iya. Gue perlu bahas yang mana nih? Ya enggak, ya menyampaikan aja gitu perasaan lu bagaimana Iya. gitu kan, maksudnya. Pokoknya dari kejadian pas awal pick itu ya pokoknya gue maaf banget juga, pokoknya gue Ya, aman dengan pokoknya. segala kebodohan gue nyebut nama lu juga, Mm-mm. dan reaksi netizen ternyata sampai segitunya. Gue langsung panik tuh kan, gue langsung bilang, ayo kok kita bikin video klarifikasi kok. Iya. Gue takut karena militan Tekno itu kan ngeri kan. Iya. Cuman udah waktu saat itu memang benar-benar sudah jadi bubur ya Iya, kan, masih sudah jadi jadi bubur. sudah jadi bubur, tidak bisa kita tarik kembali gitu, dan semua sudah tersebar gitu kan, sudah jadi bubur, dan akhirnya ya kita ketemu ya. Iya, akhirnya ketemu di IDC malam minggu. Gitu. Iya, jadi emang nih sebuah salah paham beneran sih kok. Iya, Iya. salah paham. Maksudnya gue sampai
minta security itu kan udah boleh gue sampein ke lu nayangin malam itu, sampai malam itu pun gue beranggapan oke nih berarti boleh, aman nih, gak ada apa-apa. Sampai pagi Hanan itu ditelepon, gue juga baru tahu kan. Tapi lu kenapa nggak nelpon gue, udah Hanan ditelepon. Ini kan lupa. Iya. Maksudnya jadi nggak masalah, maksudnya ekspektasi gue sebagai teman tuh gue berharap tuh juga hubungin gue gitu, ngingetin. Iya. Kok jangan kok mati kok gitu lo ingetin, karena kan awal mulanya kan dari lu yang bilang bilang boleh. Iya. Itu loh maksudnya ekspektasi gue gitu deh, gitu. Iya. Udah itu makanya nasi udah jadi bubur kok. Iya, maksudnya salah paham, nasi udah jadi bubur, tinggal kita bagaimana bukan merajut kembali ya, kedepannya supaya bisa lebih baik, lebih berhati-hati, lebih memikirkan satu sama lain untuk tidak merugikan. Iya. Karena gue sebagai R59 mendukung Teknotuner, Arif sebagai RF juga mendukung Teknotuner agar publikasinya semakin ramai. Ya apa yang dibilang kalau bahasa itu exposure-nya semakin apa? Makin bagus lah. Makin bagus gitu. Karena tujuannya emang baik kan, tujuannya baik. Karena kalau gue sebenarnya kalau ke konten itu nggak terlalu gimana ya, jadi gue lebih seneng kalau bikin event yang kayak gitu. Itu emang gue seneng banget, bikin battle tuh gue seneng banget lah pokoknya. Jadi konten gue ya sekedar konten gitu aja. Emang gue bukan apa ya, bukan kayak Om Arif lah. Om Arif tuh jago, emang udah punya pengalaman dia naik naga sama naik permadani bisa terbang. Gue belum bisa. Emang Hermes tuh sukanya bikin event tuh, kalau kalian ntar lihat nih foto-fotonya. Iya, event lu semua nih kok ya. Iya, ini gue bikin event Spanduknya all racing. Drag bike tuh. Drag bike di tahun 2000 ini di tahun 2000 berapa ya? 2013, 2014 drag bike di BSD Sunburst. Iya. Selama beberapa tahun gue bikin gitu. Emang seneng, emang hobi, dan emang gini loh. Senang juga bawa anak-anak Indonesia untuk berkaca di luar negeri itu senang aja sih. Jadi bukan apa ya, bukan duit yang dicari, tapi kepuasan batin gitu. Karena dari dulu gue balapan memimpikan itu, dan sekarang gue rasa gue punya kemampuan untuk membawa anak-anak kan, bawa orang-orang Indonesia untuk ke jenjang lebih tinggi. Ya kenapa enggak gitu. Karena gue bangga banget sama merah putih, sumpah. Beda banget tuh ya kan, nasionalis kita di luar negeri itu semua itu bener biasa. Jadi emang senang aja, dan kebetulan kemarin Teknotuner yang siap. Ya kan, yang makanya gue tantangan dia kan, lu kira-kira kalau gue adu ke Thailand mau gak lu gitu kan. Wah mau banget tuh mimpi gue. Ya udah tenang kok, gue atur. Nah cuman waktu Thailand juga kejadiannya kan, kita belum nyampe ke sono udah rame di Indonesia nih, diserang gua ayo. Ya kayak gitu lah. Jadi sebuah komunikasi ya, stepping. Jadi nggak pengen juga ada kelahi cuy, kayak kemarin Filipina terakhir serem juga kan. Yang waktu dia ganti itu serem juga itu, maksudnya di sono mencekam gitu. Ngeri sampai kita bodyguard tuh. Gua baru lihat IG presiden diancam dibunuh sama wakil presiden sendiri. Ya, itu. Duterte sama itu. Gue gila. Ini pejabat publiknya ya, presidennya bisa begitu, gimana rakyat? Gimana rakyat ya gitu. Jadi ya ada ya mungkin kedepannya kita akan coba untuk komunikasi lebih baik lah. Ya jadi jangan nganggap udah disampaikan sama dia, jangan cuman perasaan doang gitu. Kayak Arif kan bilang kan, gue pikir udah ditegur sama Kohan, udah kali cukup gitu. Tapi sebenarnya kan gue berharap, ekspektasi gue berharap Arif juga ingetin gue gitu. Jadi kalau dia ingetin gue kan, dia nggak akan keceplosan ngomong gitu. Jadi nggak kesana kayak gue nggak udah di jurang nih kan, di pinggir jurang nih presiden udah di bubrak, hancur. Ya itulah, itu Arif ya. Ya kayak gitulah. Saya rasa sih udah ya. Jadi makasih Om Arif sama thank you sama Kohan udah mau mampir ke R59 nih, ke gubuk gue. Makasih banyak udah mampir. Makasih. Makasih, intinya makasih lah. Ini kita membuktikan bahwa kita ini saling support ya Om. Saling support, dan mohon maaf untuk Jogja NGO Thailand, Aing nggak bisa gabung karena Aing ada ARRC. Habis ARRC Aing janji mau bawa
anak-anak lain jalan-jalan. Oh. Di Thailand memang gitu, di Thailand. Insya Allah ntar kalau bisa mampir. Ketemu lah ya. Ya ketemu. Ya, Insya Allah oke. nanti sama keluarga gitu. Mau kangen juga sama Bang Jai dan lain-lain gitu. Tapi pokoknya sukses, moga-moga tercapai targetnya, membungkam negeri Gajah Putih. Pokoknya semangat terus. Oke, Bang Unhan. Oke. Jangan ada hujan-hujan lagi guys. Jangan, sudahlah. Udah. Cukup. Berarti Kalau bisa ke bengkel lain pun juga jangan ada ya hujan-hujan. udahlah kita pengen semuanya itu jadi tidak takut ya. Iya. Jadi pengen semuanya itu happy dan kita berharap Teknotuner menjadi target utama. Ya, maksudnya target utama. Enemy. Ya, maksudnya target utama itu menjadi sebuah motivasi bengkel-bengkel lain gitu Iya, untuk iya. mengalahkan Kohan. Sebab kalau misalkan semua pada dihujat ya yang jadinya malas ya. Takut duluan. Ya takut duluan gitu, takut bertanding dengan Kohan gitu. Tapi yaudahlah pokoknya kan kita pengen dunia ini berkembang ya, maksudnya dunia drag bike ini berkembang. Tujuan kita pengen ini semakin besar, semakin luas dan kita harus punya visi misi atau semangat yang sama. Benar. Betul? Betul. Iya. Jadi ini jadi konten gua anjir, gua ngomong. Udah aja, yuk. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.